anak kita itu ada dua mode. Satu, dia akan jadi ujian dalam hidup kita. Yang kedua, dia adalah sebagai qurratu a'yun, sebagai pelipur lara hati kita. Nah, ketika kita menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, maka itulah dari investasi yang terbesarnya. Ya, begitu dia hidup, dia selalu menyenangkan hati orang tua. Ya, begitu dia meninggal, dia selalu mengirim doa bagi kita. Bahkan konteks dalam hadisnya waladun solihun yad'una, anak yang soleh. Tapi belum tentu dia itu mendoakan orang tuanya. Belum tentu. Ya, karena kesibukannya bisa jadi. Ya, sampai saya waktu itu kekuatan doa dalam kehidupan, dan saya disandingkan dengan psikolog. Dia dilihat dari sisi psikologisnya, saya dilihat dari sisi agamanya. Ya. Kemudian saya jelaskan ya tentang doa itu sangat luar biasa. Doa itu adalah sesuatu yang di luar prediksi kita, kan gitu. Dan kita jelaskan banyak hal. Kemudian belum menyoroti ada satu doa yang luar biasa kita katakan, yaitu apa? Yang itu ketika kita meninggal dunia maka ada 3 hal ya yang terus menerus ya pahalanya. Salah satu adalah waladun sholihun dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Kenapa? Bisa jadi dia soleh tapi bermasalah ketika hidupnya, sehingga dia tidak mau mendoain dengan orang tuanya. Dan itu banyak. Dan kata beliau itu ya lebih dari 90% permasalahan anak itu ada pada orang tua. Lebih dari 90%. Jadi yang 10% itu anak tawuran itu faktor X yang dari luar. Selebihnya 90% adalah dari orang tua. Ya. Kenapa saya katakan dari orang tua? Kata dia, ini bisa jadi orang tuanya galak sehingga ada gap antara anak dengan orang tua. Ketika mungkin orang tuanya tidak pernah peduli dengan masalah yang terjadi. Ya, bagaimana ketika anak itu dia itu ingin dekat dengan orang tuanya, sementara kadang-kadang orang tuanya terlalu sibuk dengan kehidupan dia dan seterusnya. Jadi masalah di luar Pak itu cuma 10% daripada masalah yang ada dalam rumah tangga kita. Biasanya ketika anak sudah bermasalah, kita dengan pasangan itu sudah bermasalah, akan berdampak pada anak. Akhirnya anaknya dia sering keluar. Ini kan dampaknya dari mana? Dari dalam rumah tangga kita. Ya, maka kita kembali lagi dalam Al-Quran. Aku mengatakan, anfusakum, jaga dirimu, kan gitu. Ya, kemudian apa dan keluargamu dari api neraka. Nah, berarti apa? Yang sangat penting dalam hidup kita adalah bagaimana diri kita, anggota keluarga kita dulu, ya, sebelum kita ke orang lain. Nah, jadi kembali lagi itu waladun sholihun itu, masya Allah, ya. Berarti apa? Ada anak yang soleh tapi lupa sama orang tuanya. Ya, misalnya ada dalam satu kisah itu begini. Ada anak, ya, dalam satu kuburan itu semuanya bercahaya. Semuanya itu bercahaya. Ya, ada sekitar 500 kuburan. Tapi satu kuburan itu dia tuh gak ada cahaya sama sekali. Gelap. Ada ditanya, kok kenapa kuburannya lain bercahaya, tapi kuburan ini gak bercahaya? Ya. Kemudian apa dikatakan? Bahwasanya yang dalam kubur itu dia mengatakan, anakku sekarang sudah melupakan aku. Ya, dia sudah melupakan, dia terlalu sibuk dalam kehidupan dunianya sehingga dia tidak sempat menengok aku, apalagi sampai dengan melupakan. Akhirnya cari anaknya itu, ketemu di pasar. Menengok makanya ziarah. Iya, dia nggak pernah ziarah, nggak pernah kirim doa, gitu ya. Dia ketika dia datang, ditanyain, ya, gitu. Ditanya, Syahidi. Nanyanya adalah, kamu tidak pernah kirim doa sama orang tua? Gitu. Dia kaget. Gitu. Kenapa? Nggak, saya melihat kuburan ayah itu. Ya, saya terus sibuk berdagang, saya sibuk bisnis, sehingga ya boro-boro kita bisa ziarah orang tua kita, ya, sampai kirim doanya saya karena terus sibuk. Ya, dan dinasehatin, kemudian akhirnya dia ziarah dan kirim doa. Nah, mungkin bagi kita yang masih hidup, mohon maaf banget ya, mohon maaf banget. Kadang-kadang apa sih artinya kita mengirimkan sesuatu? Ya, padahal itu selalu dinanti-nanti oleh orang yang sudah meninggal. Dinanti-nanti betul.
ya. Mereka itu ya kayak misalkan lah, ibu-ibu lagi pingin misalkan ya, pingin cake yang mahal, misalkan apa lah kan gitu ya, coklat kayak taro kayak atau apa ya, atau es krim lah. Tiba-tiba ada yang ngasih, itu rasanya gimana? Cuma kan kehidupan kita kan yang membedakan adalah kehidupan antara fisik dan kehidupan roh. Fisik ini kita kan akan kembali, ya, akan kembali, dia akan kembali ke tanah semuanya. Tidak ada fisik yang akan abadi, gitu. Tapi roh itu kan abadi. Roh itu mulai diciptakan sampai terus selamanya akan hidup roh itu. Ya, maka kalau ada pertanyaan, kalau kita di neraka atau di surga, di mana? Itu roh dan fisik kita. Ya, kalau sekarang itu kan kita kembali ke tanah, maka akan hancur, tapi roh itu kan hidup. Gitu. Dan yang dibutuhkan oleh roh kira-kira doa, amal kebaikan. Kita yang hidup kayak sekarang kan amal kebaikan. Ketika baca Quran tenang, ya. Ketika kita bersedekah tenang, ngaji tenang. Kenapa? Karena rohnya kita. Maka kenapa sih orang-orang zaman sekarang dikit-dikit stres, dikit-dikit bunuh diri, dikit-dikit depresi, ya kan gitu? Dikit-dikit galau. Berarti apa? Ada yang salah dalam hidupnya. Hidup itu kan ada yang namanya raga, ada yang namanya jiwa. Iya, dalam jiwa itu berarti apa? Disitulah ada yang namanya ketakwaan. Ya, ini ada saya cerita sedikit. Ada kemarin itu, saya waktu itu hari Ahad kemarin itu pagi saya itu di Meruyung, siangnya saya di Kemang. Ya. Kemudian ada satu jamaah bilang, Pak Ibrahim boleh nggak nomor saya kasih ke teman saya? Oh boleh. Saya bilang nomor saya mau bebas aja, kasih siapa aja, ya. Gitu. Oke. Nah, terus kayak gitu, dia kasih nomornya. Nah, ternyata Pak temennya itu mau belajar Islam dari Kristen, ya, dari Kristen. Kemudian dia ingin belajar tentang Islam, gitu ya. Tapi ngecatnya udah jam 9:13 malam-malam, ya Senin malam kan saya pulang ke maghrib saya sampai di rumah. Malam saya kosong, jadi Selasa malam di sini ada. Nah kemudian dia langsung ngechat, Pak saya pengen belajar. Oke baik. Kenapa? Karena dia itu ketika belajar sama ustadz yang lain, dia mau masuk Islam suruh ngafalin juz amma. Kita Islam aja susah. Suruh ngafalin juz amma kabur. Ya kan gitu. Ya udah. Oke. Ya. Ini saya bilang sama dia, apa yang akan kita bahas? Terserah Bapak apa aja. Udah masalah yang berkaitan dengan ketuhanan aja. Saya bilang gitu. Kenapa? Saya pinginnya ketika belajar itu dia ada deep itu ada sesuatu yang masuk dalam diri dia sehingga dia pikirkan, ya sehingga dari situlah jalan hidayah yang akan masuk. Jadi kita bicara tentang ketuhanan. Saya bilang, ya menurut Anda itu alam itu diciptakan dan diatur atau tidak? Dia katakan, iya. Alam itu ada yang menciptakan dan ada yang mengatur. Ya kayak gitu. Ya, oke, baik. Yang mengatur itu kira-kira satu atau banyak? Gitu. Karena dalam agama Buddha kan banyak dewa-dewa, ya kan? Dalam agama Kristiani biasanya ada istilah Trinitas. Dia bilang apa? Satu yang ngatur alam semesta. Saya sempat kaget kan, karena dia orang Kristen. Gitu. Satu Pak, menurut saya. Kok kenapa Anda bilang cuma satu? Padahal ajaran Kristiani mengatakan Tuhannya ada tiga. Tapi kok kenapa Anda mengatakan satu? Saya bilang, agama saya mengatakan satu Pak. Yang tiga itu adalah Katolik. Saya baru tahu. Jadi ilmu baru bagi saya. Karena yang sementara saya tahu ya agama Kristiani, Katolik ataupun dia Protestan. Tapi kalau perjalanan Katolik dan Protestan saya tahu persis. Kenapa? Karena waktu itu saya membahas tentang liberalisme dalam hukum Islam. Liberal itu kan awalnya adalah orang-orang yang tidak setuju dengan kebijakan gereja. Ya, jadi dulu itu adalah Katolik aja yang ada, tidak setuju dengan kebijakan gereja, maka itulah dia bikin lagi namanya adalah Protestan. Kalau dalam Islam itu sebenarnya apa yang mau diliberalkan? Semuanya dari Allah semua dan tidak semuanya perlu diliberalkan kan gitu.
Jadi perjalanan antara Protestan dan Katolik saya tahu gitu ya. Nah, ternyata dikatakan enggak, saya sanggup. Ajaran agama saya mengatakan Tuhan itu satu. Gitu. Saya bilang, oke. Nah, saya tanya lagi, Tuhan Anda siapa? Gitu kan? Gitu. Ya, mungkin kita beda istilah dengan Islam. Kalau saya katakan Roh Kudus, katanya gitu ya. Kalau dalam Islam adalah Allah. Oke, Tuhan Anda dari mana? Saya tanyakan gitu. Ya katakan apa? Ya, kalau misalnya ibu ditanya, Bu, Allah itu ada di mana? Jawabannya di mana? Di atas. Atas mana? Atas. Aras itu banyak. Ya, singgah sana ya. Ya, oke. Ya. Kan dalam Al-Quran dijelaskan Allah itu lebih dekat dengan kita dibandingkan dengan urat tadi leher. Bin hablil warid, leher. Berarti Allah kan dekat banget. Gitu. Ya. Allah kan dekat banget. Kalau kita lihat Nabi selalu mengatakan at-taqwa hauna, at-taqwa. Takwa itu adanya di mana? Kalbu. Hati. Ini kan. Allah itu berarti apa? Ketakwaan, kebersamaan kita dengan Allah. Ya, hati di bawah. Dan ya. Saya bilangnya heart kan di sini. Aku kan biasa bilang heart itu hati. Liver. Bukan hati dalam bentuk hati itunya ya. Hati. Jadi katakan itu di hati. Saya kaget juga ketika dia tanya kayak gitu. Artinya ketika kita bicara hati kan dia tidak ada ruang, tidak ada waktu. Saya sepakat dengan Anda. Kenapa Allah itu tidak ada ruang dan tidak ada waktu? Berarti Pak Allah selalu bersama dengan kita di mana? Ada di dalam hati kita yang menunjukkan kebaikan. Ya, maka dalam diri kita fa'al hamaha fujuraha, ada sifat fujur, ada sifat kan gitu. Ya, habis itu apa? Ya, sampai udah jam 10 malam udah ngantuk banget kan. Kalau kita dari subuh keluar rumah, dan kita di sini selesai dulu. Saya bilang gitu. Besoknya nanya lagi. Lanjut Pak diskusi kita. Ya, tapi betul saya ngajak sampai malam terus jam 10 selesai. Semalam jam 10 sebelah. Nanti Jumat malam Kamis malam aja ya, saya bilang gitu. Justru dia jadi penasaran. Penasaran apa? Untuk lebih mengenal Islam. Ya, maka sebetulnya kita kembali dalam agama, gitu ya. Agama itu kan kalau kita bicara agama, asal usul agama, bahwasanya setiap manusia mengakui bahwasanya ada sesuatu yang di luar dia, ya, yang lebih hebat dibandingkan dengan dirinya. Itu kalau kita bicara asal usul agama. Ya, kemudian apa? Orang itu menafsirkan, berarti apa? Yang hebat di luar kita adalah matahari, maka dia di matahari. Ya, ada yang dia keris kan gitu ya, atau ada binatang. Nah, maka Pak Allah karena saking sayangnya kepada kita, diutusnya seorang Rasul. Yang disembah itu bukan binatang, yang disembah bukan berhala, yang disembah bukan matahari, tapi sembahlah Allah, kan gitu. Ya, nah maka saya nanti insya Allah nanti malam saya akan bicara tentang siapa? Saya akan bicara tentang Nabi Muhammad. Karena dalam syahadat kan ada dua, ya, syahadat kepada Allah namanya tauhid, yang kedua adalah syahadat Rasul. Maka dua kalimat syahadat itu bukan dua kali dibaca. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an bukan, tapi apa? Syahadat yang dibaca dari pertama adalah syahadat kepada Allah. Kita akui adalah Allah sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah sebagai utusan Allah. Nah, di sini nih biasanya, ya, tapi saya akan mau akan diskusi lagi. Biasanya kadang-kadang orang-orang non-Muslim ketika dia bicara tentang Nabi Muhammad biasanya akan licin. Kenapa licin? Ya, karena biasanya mereka mengatakan dalam pikiran mereka, ini yang pengalaman yang ada, ya. Nah, tapi kalau sama ibu ini saya sebut, ya. Karena menurut mereka Nabi Muhammad itu dari keturunan orang baik. Dari mana kita tahunya? Nabi Ibrahim itu punya
dua istri, ya kan? Istri pertama Hajar, istri kedua Sarah, ya. Istri pertamanya Sarah dulu, ya kan? Tentunya anak-anak dunia menikah dalam sini. Oke. Siti Sarah itu punya keturunan Ishak, Yakub, Ayub sampai dengan Nabi Isa. Maka dikatakan dalam Bani Israil, ya kan gitu ya. Ya. Kemudian yaitu apa? Ismail, ya. Hajar punya anak namanya Ismail ini akan merupakan Nabi. Menurut mereka Hajar itu beliau tidak dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Yang istri resminya adalah Siti Sarah. Maka ya ketika dia tidak menikahi dalam tanda petik, berarti keturunannya kurang baik. Oleh sebab itu orang Yahudi, Nasrani tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai seorang nabi. Kenapa? Karena dari keturunan tidak baik. Gitu loh. Itu yang saya tahu gitu. Jadi mereka kenapa tidak mau beriman? Salah satunya seperti itu. Gitu. Tapi kita akan diskusikan lagi. Ya kan? Menurut mereka seperti apa? Tapi satu hal yang saya kaget dari dia adalah bahwasanya ajaran agama saya mengatakan Tuhan itu satu. Dan saya sempat kaget juga. Karena sementara ini yang kita tahu hanya Trinitas kan gitu ya. Itu Katolik yang bersih. Ya kan seperti itu. Berarti apa? Ya kita harus lebih ngerti lagi kan gitu ya tentang ajaran agama mereka ya. Kadang-kadang kita kan tidak ngerti ajaran agama mereka juga karena kita tidak tahu mendalaminya kan gitu ya. Atau kita Islamnya saja. Ya. Tapi itulah hidup. Ya. Maka kemarin saya membahas surat Al-Hajj dalam tafsir itu. Manusia itu kan yang tidak beriman karena tidak ada apa? Ada 3 manusia golongan yang tidak beriman di situ. Yang pertama yaitu apa? Dia tidak beriman karena ikut-ikutan. Dia nggak beriman, dia sudah nggak beriman, kan gitu. Dalam surat Al-Hajj. Yang kedua, dia beriman. Apa dia tidak beriman? Kenapa? Karena egonya. Ya enggak, pokoknya saya kagak mau beriman. Dia apa dia kagak mau beriman? Ada yang kayak begitu, ya. Nah, baru yang ketiga yaitu apa? Yang ketiga dia tidak beriman, ya, tapi dia beriman tuh ala harf. Harf itu apa? Harf itu nggak yakin banget dengan Allah, kan gitu ya. Kalau dia ketika beriman kepada Allah, kemudian dia mendapatkan kesuksesan dunianya, maka dikatakan Islam agama yang benar. Ya, tapi kalau mendapatkan ujian-ujian, ya, maka dikatakan dia akan keluar dari agamanya. Jadi lucunya dalam Islam itu. Ya, saya katakan, yaitu apa? Ketika kita beriman, justru Allah akan menguji benar nggak keimanan kita. Itu dalam Islam. Ya, dari mana kita tahu? Dari ayat Al-Quran. Ya, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah kamu beriman? Wa hum la yuftanun, sementara kamu tidak diuji oleh Allah. Jadi ketika kita beriman kepada Allah, nanti akan ada ujian-ujian. Gitu, ya. Ujiannya apa? Kita nggak pernah tahu. Setiap orang pasti punya ujian masing-masing. Ada, Pak, saya ketika beriman, kok hidup saya lebih susah. Ada apa ya? Dan kenapa ya? Gitu. Ya, ada. Ya, maka waktu itu ada teman kita juga dari Muslim. Kemudian dia bilang, dia ada dari Islam. Pak, saya ketika Islam, usaha saya jatuh. Ya, dan saya susah. Sampai sekarang belum bisa bangun. Saya bilang, mungkin agama ketika dia masuk maka mungkin ada jaminan. Tapi dalam Islam, ketika Anda beriman kepada Allah, Allah ingin bukti benar enggak imannya, kan gitu, ya? Atau hanya sekedar iman saja, tapi Anda tidak melakukan hal yang, maka Allah bukti, minta bukti. Kalau kita pun ngomong sama orang, I love you, kan gitu ya, saya cinta kepada apa buktinya, gitu. Kan gitu ditanya. Ketika dia amantu billah, saya beriman kepada Allah, kata Allah apa buktinya? Ada yang beriman kepada Allah. Ya, diuji dengan berbagai hal. Ketika kita diuji, apakah benar-benar kita tetap berpegang teguh pada ajaran Allah atau tidak? Kan hebatnya Islam ada di situ. Gitu. Ya, maka ada istilah iman, ada istilah Islam. Iman itu apa? Percaya. Percaya adanya di mana? Di hati, iya kan?
Maka nggak bisa orang saya percaya, mesti minta bukti. Buktinya Anda beriman apa? Hah? Iya, apa buktinya? Bu Neni, ya kan, beriman kepada Allah. Buktinya apa Bu Neni beriman sama Allah? Harus ada dong sesuatu yang visual yang bisa kita lihat. Apa kira-kira Bu Neni? Perlu umum. Nah, itu ada pada Islam. Maka Islam itu artinya apa? Berserah diri, bukan selamat. Ya, Islam itu bukan selamat. Artinya berserah diri. Namanya orangnya muslimun. Muslim orang yang berserah diri. Berarti kalau kita sudah iman, percaya dengan Allah, berserah diri kepada Allah, apa yang Allah perintahkan kita jalankan. Maka buktinya apa? Dengan sholat. Itulah bukti kita ada beriman kepada Allah. Dengan kita puasa, dengan kita itu adalah buktinya. Kenapa? Iman gak kelihatan. Ya, tapi kalau Islam kelihatan nggak? Dia kelihatan. Ya, dengan apa? Bukti keimanan itu dengan sholat. Maka apa? Bukti keimanannya. Ya, maka ada lagi yang lebih penting dari itu juga semua. Itu pada istilah ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu apa? Bos, yang dari pesantren. Bukan. Apa bos? Ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu seolah-olah kita bersama dengan Allah. Ya, seandainya Allah tidak melihat kita, pada seandainya kita tidak melihat Allah, maka Allah masih melihat kita. Itu kan ada kebersamaan dengan Allah. Sekarang saya tanya, ya, sama Bu Tia, Ibu Sri. Iya. Oh nggak Ibu Sri nggak mau, namanya Sri. Oke, ya. Ketika Ibu sholat itu rasa bersama dengan Allah. Insya Allah. Kalau kemarin ikut jemuran, kok ingat ya? Kompor. Kompor, ikut jemuran, ya gitu. Iya kan gitu. Padahal ada 3 rangkaian kan? Iman, Islam, ihsan. Berarti ihsan kita yang harus kita latih. Iya kan? Oke, kita iman, iya. Sholat enggak? Sholat. Iya kan? Gitu. Maka kenapa sih orang yang sholat tapi kok nggak nampak buahnya sholat? Ya? Kenapa sih banyak orang puasa tapi tidak nampak buah dari puasa? Ya? Padahal orang yang sholat, ini misal dalam ayat itu banyak cuplikannya ya. Kalau saya kumpulkan dalam malam banyak sekali. Gampang yang sih. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu kita dalam keadaan bergelut. Idza massa syarru jazua. Ketika mendapatkan hal yang dia tidak diinginkan, dia bergelut. Terus ada yang bahwa idza massal khairu manua. Ketika mendapatkan itu apa? Kebaikan, dia pikir. Tapi illal musalli, kecuali orang-orang yang salat, alladzina hum sholat orang yang sholat terus-menerus dalam waktu sholatnya. Berarti orang yang sholat itu harusnya satu, hidup dia itu tidak berkeluh kesah. Kenapa? Karena dia tahu apa yang Allah berikan dalam hidupnya pasti yang terbaik. Ya kan? Hidup kan cuma 2. Kalau nggak dapat nikmat, dapat musibah. Itu doang. Ya, maka kata Nabi, ajaban li amril mu'mini. Saya sungguh takjub kepada orang yang beriman. Kenapa? Ketika dapat nikmat, alhamdulillah. Ketika dapat musibah, dia bersabar. Karena hidup cuma 2 itu. Tapi orang-orang yang beriman, maka apa? Dia tidak pernah berkeluh kesah karena dia tahu. Tapi kenyataan di lapangan gimana? Itu gitu dalam hidup. Ya pasti banyak aduhnya, Pak, alhamdulillahnya kan. Ya. Maka saya jujur ibu-ibu, saya jujur. Saya takut sekali dalam hidup saya tuh, dan diri saya berkeluh kesah. Saya takut. Kenapa? Saya takut untuk berkeluh kesah ya, padahal manusiawi kan gitu ya. Karena anak yang dalam yang saya itu tergantung prasangka hamba. Kalau kita berkeluh kesah terus, artinya kan nggak enak terus ya. Kata Allah, dia lagi pinginnya nggak enak terus. Nanti disukai sama Allah nggak enak terus. Itu gitu. Ya, maka saya setiap pagi saya biasakan minimal saya 100 baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Maksudnya apa? Untuk ngimbangin saya dengan keluh kesah saya. Kalau ini kan enggak lah, bangun tidur udah kalau gitu ya. Mimpinya dapat uang 1 miliar dari mana? Kalau alhamdulillah berlipat itu kapan bacanya? Maka di alhamdulillah itu ada 2. Ya, teman saya kalau bikin status selalu bilang alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah ala kulli halin. Akhirnya saya telepon, ente punya masalah apa? Kenapa statusnya hampir tiap hari alhamdulillah ala kulli halin terus? Saya bilang, ente punya masalah apa? Enggak. Masalah keluarga? Enggak. Anak-anak? Enggak. Kok kenapa tulisnya alhamdulillah ala kulli halin terus? Ya kan saya seneng, kata dia. Iya. Kalau dapat nikmat, jangan alhamdulillah ala kulli halin. Kalau alhamdulillah ala kulli halin itu tandanya lagi kena musibah. Tuh. Berungan nih. Sama. Ya. Kalau halin itu kita diteruskan, kalau hal itu diwakafkan. Gitu bahasanya. Ya. Alhamdulillah ala kulli halin. Oh, setiap hal. Ya. Alhamdulillah berarti apa? Segala setiap keadaan. Ini dibaca kalau kena musibah. Nih, ya. Jadi kalau baca Arabnya alhamdulillah ala kulli hal ketika musibah terjadi. Berarti lihat ekornya tadi ya. Alihnya ya. Ekornya Pak. Iya, Ya. Kalau kita mendapatkan nikmat, maka sama alhamdulillahnya. Alhamdulillah binikmatihi tatimus salihah. Ya alhamdulillahnya. Biar ngalahin aja. Berarti kalau dia alhamdulillah itu sampai suatu ketika begini. Kok jadi panjang ya? Sampai terakhir gitu. Iya. Jadi alhamdulillah itu ternyata Ibu dalam hadis itu kayak gini. Suatu ketika ada seorang ya, yaitu apa? Anaknya meninggal dunia. Anaknya dia meninggal dunia. Kemudian dikatakan, ya Allah kepada malaikatnya, apa yang dikatakan ketika dia itu buah hatinya ambil. Karena aneh ya dia itu memuji kepada Engkau ya Allah, gitu ya. Padahal lagi gak enak, tapi tetap memuji, ya. Maka kata Allah, bangunkan dia istana di surga, namanya Baitul Hamdi. Namanya Baitul Hamdi. Jadi ketika kita kena musibah pun tetap ngomongnya sebetulnya alhamdulillah. Banyak orang di Indonesia dan saya baru tahu, ya, ada cuma satu keluarga yang ketika ada meninggal dia diawali dengan alhamdulillah. Keluarga siapa? Keluarga Syekh Jabir. Ya, begitu dia ditanya, ya, gimana Syekh Jabir? Ya, itu beliau katakan alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi awal dan alhamdulillah. Dan saya baru tahu cuma keluarga Syekh Ali Jabir doang. Yang lain kan enggak. Biasanya innalillahi langsung kan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Iya, itu kebanyakan. Ya kan? Kenapa? Karena masyarakat kita banyak yang enggak ngerti. Yang baiknya adalah awali dulu dengan alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi. Itu yang paling bagus. Supaya apa? Kita dibangunkan istana di surga. Tetap dalam keadaan memuji kepada Allah. Apa yang Allah berikan pasti yang terbaik. Ya, tapi kalau kita langsung alhamdulillah inna lillahi keumuman ya. Ini kira-kira gimana ya? Langsung ditipu ya, kayak agak-agak aneh itu biasanya. Padahal yang sebaiknya awalnya dengan alhamdulillah. Tadi itu, ini ketika alhamdulillah hal berarti ketika mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman, musibah atau apa. Alhamdulillah binikmati Rasulullah ketika dia dalam keadaan mendapatkan ya. Ya, tapi apa? Awali alhamdulillah dulu.
Ya, kenapa? Kaitan dengan hadis kursi itu tadi, maka Allah bangunkan dia istana di surga. Oh, aman ya. Tenang aja, tenang. Hari ini Bebaskan temanya hari ini. iya, jam 2 selesai langsung. Spesial kajian. Itu jadi kajian ini. Kajian, ya. Oke. Kalau misalnya ini ya udah dibangun apa, kita udah berbuat dapat pahala yang besar kayak gitu kan, apa istana di surga itu, tiba-tiba kita berbuat dosa yang besar gitu, tuh istananya hilang atau gimana sih? Baik prestasi. Iya gitu. Ya, maka ada ya dosa itu sebagian ulama mengatakan dosa yang diampuni adalah dosa karena ketidakmengertian dan karena kekhilafan kita. Itulah dosa yang diampuni. Tapi dosa yang dilakukan secara sengaja kan gitu ya, ada yang mengatakan tidak diampuni. Wah, repot lagi nih. Kalau kita masuk di sini, ya, gitu. Nah, terus gimana? Kalau saya selalu berpikir seperti ini sih Ibu ya, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Asmaul Husna lebih dari 99 ya. Atau 99? Kalau saya bilang 200 boleh nggak? Sebenarnya artinya sama aja, Pak. Artinya sama aja. Artinya sama aja. Jadi kalau dalam hadis itu sebenarnya gini, Asmaul Husna itu lebih dari 99. Tapi hadis mengatakan faman ahsoha, barang siapa yang menjaga 99 ini, kan gitu ya. Artinya yang menjaga itu dia dengan hafalannya ataupun dengan perilaku dia, gitu ya. Maka apa? Itu masuk surga. Maka apa? Allah lebih dari 99 ya. Tapi kok kenapa yang didahulukan adalah Ar-Rahman Ar-Rahim? Kenapa tidak Al-Qawi? Kan gitu ya. Kenapa Al-Jabbar yang maha maksa? Tapi kok Ar-Rahman Ar-Rahim? Ya, maka saya memandang Allah itu dengan sifat Rahman Rahim. Manusia pasti ada salahnya, tapi Allah ampunannya lebih banyak, besar karena sifat Rahman Rahimnya. Kalau kita ilustrasikan kan gitu ya, ada anak badungnya luar biasa, ya datang orang tua minta maaf, kira-kira gimana? Kan Allah lebih sayang kepada makhluknya dibandingkan sayangnya seorang ibu kepada anak. Betapa banyaknya orang ini misalnya mohon maaf baca Fatihah, bener nggak baca Fatihahnya kira-kira? Ya, ini berapa juta orang yang baca Fatihahnya kagak bener kan gitu? Bahasanya kayak gitu. Coba kalau misalkan baca Fatihah itu termasuk rukun atau bukan? Rukun. Kalau misalkan Fatihahnya dia nggak bener, kira-kira sholatnya sah atau enggak? Kan gitu. Berarti itu orang masuk neraka semua tuh. Tapi Allah kan Rahman Rahim. Ya kan gitu. Maka apa? Allah itu Maha Rahman Rahim. Saya selalu lihat Allah itu seperti itu. Saya ini banyak dosa gitu. Saya akui dosa saya banyak. Tapi Allah itu Maha Rahman Rahim. Allah mengampuni dosa. Yang terpenting ada rasa taubat dalam diri kita, menyesal untuk tidak mengulangi. Ya, sampai dalam satu hadis itu, yaitu Allah menghapuskan dosa hambanya ketika menyesal dengan dosa yang dia lakukan, walaupun dia tidak tebus dosanya dengan sholat ataupun puasa. Artinya nyeselnya kita melakukan dosa itu Allah sudah ampuni, apalagi ditambah dengan kebaikan. Berarti Allah itu Maha Rahman Rahimnya luar biasa, kan gitu ya. Sampai apa? Sampai bencinya Allah kepada kita, ya, bencinya Allah kepada kita itu bisa ditekan dengan sifat Rahman Rahimnya. Seberapapun Anda berlari, Anda melakukan kesalahan, tapi ketika Anda kembali kepada Allah, maka Allah itu senang sekali, seperti hanya orang yang kehilangan barangnya di padang pasir kemudian dia menemukannya. Kan gitu. Ya, lantas gimana? Ya, ketika Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bertobat, kan gitu. Ya, kita tobat sama Allah, setiap orang pasti punya dosa. Terus istana surganya terus gimana? Ya tadi itu kan gitu kan, gitu ya.
semoga istana yang masih ada kan gitu. Iya kan gitu. Ya, harapannya kan tetap masih ada kan, tapi ingat bahwasanya apa yang namanya kebaikan ya yang kita lakukan dapat menghilangkan kejelekan yang kecil. Iya, ya. Maka ada satu syafaat dari Rasulullah itu di antara kalau ibu-ibu ke Raudhah, ya ke Raudhah itu kalau laki-laki bisa lewat depan Babu Salam, ibu-ibu nggak bisa gitu. Itu ada tulisan di antara dua mihrab. Satu mihrab Abdul Majid, sebelahnya itu mihrab ya Rasulullah, tempat sholat ya Rasulullah. Itu syafaati li ummati, ya syafaatku untuk umatku yang melakukan dosa besar. Ya, sampai Nabi itu ketika mendengar ada umatnya yang masuk neraka itu pingsan. Itu hadisnya sahih. Jadi ketika waktu itu apa Jibril bilang sama Rasulullah, ya Muhammad, Allah lagi nyalain api neraka. Ya. Kemudian sifli wasfana, neraka itu kayak apa Jibril? Jelasin, neraka itu terdiri dari lubang-lubang yang besar. Satu lubang dengan lubang yang lainnya jaraknya sekitar 70 tahun perjalanan. Kemudian ada 7 tingkatan, ya tingkatan yang paling bawah dan tingkatan yang paling atas. Ya, jelasin tingkatan paling bawah untuk orang siapa? Munafik paling bawah. Yang kedua baru untuk penyembah berhala, yang ketiga untuk penyembah binatang, ya. Dan terus sampai yang kelima, ya kemudian untuk orang-orang Yahudi yang kenal dengan nama Islami, Nabi diam. Lantas yang ketujuh buat siapa ya? Jibril diam. Kemudian terakhir Jibril mengatakan, li umat, untuk umatmu yang melakukan dosa besar dan belum bertaubat dari dosanya. Maka yang dimasukkan adalah neraka Jahanam. Itu yang paling ringan, paling atas posisi, yang paling tinggi, ya. Yang kalau kita kembali lagi, ya kadang orang dia tuh pakai sandal, kemudian apa otaknya mendidih, dia pikir paling berat, padahal itu yang paling ringan di neraka. Ya, nah, ya, jadi kita kembali lagi. Setiap orang punya dosa, tapi ingat Allah itu Maha Pengampun, ya. Maka ketika iblis itu mengatakan saya akan sesatkan manusia dari jalan engkau, maka kata Allah, sebanyak dosa apapun manusia, ketika dia itu bertobat, aku akan terima tobatnya. Ya. Jadi ya terus gimana dalam hidup? Ya, saya punya Pak D. Saya dulu di pasar Mesik setiap hari Ahad isi kajian. Masih pasar, sekarang sudah jadi mall. Ya, sekarang dari tahun 2004 saya di sini. Sekarang 2020 ya, 2020 tahun saya di sini. Maka mau ngurus yang lama, sekarang udah berarti lama. Pak D itu dia bilang sama saya. Waktu itu saya ngebahas tentang keutamaan puasa Dzulhijjah. Ya, 9 Dzulhijjah itu apa? Dosanya diampuni selama 2 tahun. Kemudian dia datang ke kelas atau ke kantor, dia bilang, Pak, kalau saya tuh saya ingin puasa, saya nggak tahu. Insya Allah, kalau berikan kesempatan tahun depan bisa puasa Pak. Ya. Jadi Pak ini pernah ngomong sama saya gini, Pak, dosa besar apa yang belum pernah saya lakukan? Semuanya saya sudah semua, Pak. Kenapa? Karena dulu hidupnya di pelayaran. Ya, orang-orang itu masih belum punya motor Harley, dia udah punya motor Harley waktu tahun 70-an. Kaya banget orangnya. Ya. Kemudian apa? Kemudian beliau ngobrol. Dosa apa semuanya sudah saya lakukan, Pak. Bunuh ya sudah, ya kan? Judi apalagi. Saya di pelayaran Pak dari satu negara. Kemudian beliau ngomong kayak gini, apakah Allah akan ngampuni dosa saya? Itu pertanyaan. Apakah Allah akan ngampuni dosa saya? Saya katakan Allah itu Maha Pengampun atas dosa. Yang penting Bapak sekarang bertobat melakukan kebaikan-kebaikan. Akhirnya apa beliau jadi marbot masjid dan nggak mau dibayar. Pak, saya bantu masjid tapi saya nggak mau bayar. Bilang kenapa? Kan ada haknya, ya kan? Ya saya usulkan sama pengurus biar dikasih haknya. Enggak Pak, dosa saya juga berbanyak. Saya ini ingin dosa saya berkurang dengan kebaikan yang saya lakukan. Maka setiap orang yang sholat saya akan mendapatkan pahala dari mereka semuanya. Maka Pak, saya tujuan saya ke sini untuk jadi marbot yang saya membersihkan masjid dan masjid itu dipakai untuk sholatnya orang. Dan saya mendapatkan bagian dari
pahala itu untuk tembus kejelekan saya. Ngomong kayak gitu, ingat banget 3 bulan kemudian meninggal dunia. Maka hidup itu mustahil. Kasih kesempatan sama Allah ya kan. Iya. Maka beruntunglah kalau saya katakan, kalau kita dimudahkan untuk beramal soleh dalam hidup, tandanya Allah itu cinta dengan kita. Gitu. Jadi gampang barometernya. Kalau kita males sholat, males ngaji, oh jangan-jangan Allah lagi gak suka dengan kita. Ya, gitu. Ya, tapi kalau itu cirinya Pak, digampangin untuk beramal soleh, ciri orang yang cinta Allah. Gitu. Maka Pak akhir hidupnya beliau itu apa? Masya Allah, hidupnya di masjid, ya kan? Ya, dia sudah bertobat atas dosa-dosanya. Sampai kalau saya ingat itu udah tahun berapa saya ada di situ, tapi saya masih ingat. Dan banyak kisah-kisah yang dulu itu teman-teman saya dulu yang di Majestic itu dulu itu suka ya ada yang bunuh orang, ada yang macam-macam lah ya. Itu meninggalnya Bu banyak yang lagi nungguin sholat. Meninggalnya nungguin sholat. Kita teman saya namanya Jojo, panggilnya namanya Joni, panggilnya si Jojo. Wah, Insya Allah. Ya, ketika puasa itu beliau tugasnya apa? Nasi kupon dan bagi makanan sampai buka puasa. Di situ kan sekitar 350 tiap hari setiap hari. Subhanallah, meninggalnya Pak waktu zuhur, habis jualan di bawah, naik ke atas, amin kantor dulu deh, kenapa nungguin zuhur? Ya, sambil nungguin zuhur, dia wudhu, lelengan, kena AC, mati. Bagi balasnya mati. Kalau orang yang udah jual bangun jual, tinggal udah kagak ada nafas. Itu ya. Lagi duduk Ya, udah lagi nungguin sholat, nungguin azan, dia cuma keliling. Jadi mandiin. Jadi itulah, maka kita nggak boleh dalam hidup maaf, justifikasi orang lain boleh. Surga neraka itu hak prerogatif Allah. Kamu nggak bener dasar emang tanya kelihatan nerakanya. Jangan ya, gitu ya. Kenapa? Itu takut ya. Dan satu lagi yang saya perlu pesankan. Kalau ada orang berbuat tidak baik, jangan sampai satu nyumpahin. Yang kedua, ngomongin kepada orang lain. Ini saya takut banget dengan hadis ini. Ya, saya waktu itu dengan Ustaz Arifin ke Bandung. Di Bandung itu ada orang tua kagak mau sholat, anaknya sholat semua. Ya, anaknya dia bawa supaya diruqyah. Ya, akhirnya apa? Tadi kita datang, Ustaz ini gimana gini, anaknya solehah semua. Akhirnya dia nggak mau sholat, Pak ayo Pak sholat. Sholat Pak. Ayo, nggak mau dia sholat. Tadi kita review, kenapa Bapak mau sholat? Sama anaknya tanya, nggak ngerti Pak. Kok ketika dia tua nggak mau sholat, dulu rajinnya luar biasa. Ya, sampai anaknya kalau mau sholat, wah dipukul. Tetangganya kalau nggak mau sholat, dimaki-maki. Ya. Tapi akhir hidupnya nggak mau sholat. Garis bawahi. Apa yang garis bawahi? Memaki-maki. Akhirnya apa? Wah, kita ingat kalau misalnya, oh iya benar Ustaz. Kenapa ada orang berbuat tidak baik dimaki-maki atau disebarluaskan, maka dalam hadis itu jelaskan dia tidak akan meninggal kecuali merasakan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Ini yang kita tahu. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang, misalnya katakanlah dia minum apa atau apa, terus kalau kita